Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Magdalena, NIM 19030248. Perkenalkan, nama saya Sri Vignes Faran dari kelompok 1 FHA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Trianisa, NIM 1903020002 dari kelompok 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmita Ramayani Pratiwi, NIM 1903020016. Perkenalkan, nama saya Furi Pugrasela Simanjuntak, NIM 1930202066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Suliminata, NIM 190302030 dari kelompok 1B. Adapun video ini sebagai salah satu tugas dari kelompok 1B untuk memenuhi komponen penilaian serta sebagai syarat mengikuti praktikal tes laboratorium fisiologi hewan air. Di sini saya akan membahas tentang kemoreseptor. Kemoreseptor adalah alat indera yang bereaksi terhadap zat kimia. Dalam hal ini adalah pakannya. Kemoreseptor dikenal ada dua macam, yaitu mengenal stimulus yang berasal dari sumber yang jauh dari tubuh, berupa rambut-rambut pada antenula dengan nilai Abang yang sangat rendah. Stimulus cukup berupa gas dengan konsentrasi rendah. Dan untuk mengenal stimulus yang datang dari sumber yang dekat dengan tubuh, terdapat pada palpus maxillaris dan sering pada torsi dengan nilai ambang tinggi. Kemoreseptor berfungsi untuk mendeteksi dan mengetahui adanya makanan dan tempat hidupnya, dan juga dipakai untuk mengenal satu sama lain dengan menunjukkan tingkah laku, masa kelamin atau sering disebut molting, dan juga untuk mendeteksi adanya musuh. Rangsang berupa aroma pakan diterima antenula yang di dalamnya terdapat rambut-rambut sensori yang berfungsi sebagai reseptor. Reseptor akan menerima dan mengirimkan rangsangan melalui urat syaraf, dan tanggapan akan diberikan oleh alat tubuh yang disebut dengan efektor. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, jadi kemoreseptor ini berfungsi untuk mendekati dan mengetahui tempat hidupnya. Selain itu, kemoreseptor juga digunakan untuk mengenal keberadaan sesamanya ataupun hewan lain, serta menunjukkan tingkah laku dari matang kelamin. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa kemoreseptor ini berfungsi sebagai indera pembau, yaitu berperan untuk mengetahui, mencari, dan menentukan makanan, mengetahui posisi tubuh sebagai media komunikasi antar hewan dengan menangkap stimulus kimia dari hewan lain. Hal ini sesuai dengan Paugia 2013. Nah, organ-organ yang bertindak sebagai kemoreseptor pada lobster ini berada di kepala. Nah, di mana kepala itu terdiri dari 6 ruas. Nah, ruas pertama ini terdapat sepasang mata, di mana dilengkapi tangkai dan bisa bergerak. Pada ruas kedua dan ketiga itu terdapat sungut kecil atau antenula dan sungut besar atau antena. Sedangkan pada ruas keempat, kelima, dan keenam itu terdapat rahang atau mandibula, maksila 1, dan maksila 2. Ketiga bagian ini berfungsi sebagai alat makan. Nah, selain itu ada organ yang terdapat di kepala, yaitu kaki jalan, di mana jumlahnya 4 pasang. Dan ukurannya itu kaki yang paling depan yang paling besar. Nah, hal ini sesuai dengan Novianti et al. 2014. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pembagian kemampuan indera ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama adalah kemoreseptor, yaitu indera yang distimulasi oleh berbagai ion atau molekul kimia, baik yang berupa gas ataupun cairan. Ini meliputi indera penciuman, perasa, dan reseptor yang membantu konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu mekanoreseptor, yaitu indera yang distimulasi oleh energi kinetik, yaitu organ-organ yang memantau fungsi internal seperti tensi otot, posisi sendi, dan juga indera peraba, keseimbangan, dan pendengaran. Dan yang ketiga adalah fotoreseptor, yaitu indera yang merespon energi elektromagnetik dan bentuk foton seperti halnya pada indera penglihatan.
Ikan memiliki organ sirkulasi darah yang disebut dengan jantung. Jantung ikan terletak di perikardial di bagian posterior insang. Lalu apakah kontraksi jantung pada ikan? Jadi kontraksi otot jantung pada ikan merupakan sarana untuk mengkonversi energi kimiawi menjadi energi mekanik dalam bentuk tekanan dan aliran darah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe denyut jantung yang ada pada ikan. Baik, tipe denyut jantung ikan. Berdasarkan mekanisme gerak jantung ikan terbagi atas sistole dan diastole. Sistole merupakan kondisi ketika terjadi kontraksi sehingga ventrikel mengalami penyempitan. Lalu diastole adalah kondisi ketika jantung mengalami relaksasi dan ventrikel menjadi pengembangan. Tipe denyut jantung terbagi atas dua, yaitu neurogenik dan myogenik. Neurogenik adalah seluruh aktivitas jantung seperti denyut dan kontraksi jantung diatur secara sadar oleh saraf. Lalu, adapun myogenik merupakan seluruh aktivitas jantung tidak terpengaruhi atas saraf sadar sehingga jantung bekerja secara tidak sadar. Adapun ikan merupakan tipe denyut jantung yaitu myogenik, di mana denyutnya akan tetap ritmis meskipun sistem saraf pada jantung tersebut telah diputuskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari jantung ikan. Nah, jantung ikan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 atrium, 1 ventrikel, dan 1 sinus venosus. Atrium adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis, sedangkan ventrikel adalah bagian dari ruangan jantung ikan yang berdinding tebal. Fungsi ventrikel ini yaitu menerima darah yang disalurkan dari atrium, kemudian dipompa menuju aorta ke insang, lalu disebarkan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada sinus venosus. Sinus venosus adalah ruang tambahan dalam jantung ikan yang berdinding tipis namun nyaris tidak memiliki jaringan otot. Fungsi dari sinus venosus adalah untuk menampung darah dari kardinal anterior dan posterior melalui vena hepatika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.